Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka berbagai macam bentuk emosional itu hiasan Allah yang dijuk katanya kepada manusia. Agar hiasan itu menjadi indah, kelola hiasan itu dengan baik. Marah itu hiasan Allah yang dijuk katanya manusia. Kelola marah itu agar menjadi hiasan yang indah. Cinta, kasih sayang, hiasan Allah dijuk kepada manusia. Kelola dia dengan baik agar cinta dan kasih sayang itu menjadi indah. Cinta, kasih sayang, hiasan Allah. Yang jomblo kalau menikah, kelola cinta dan kasih sayang itu dengan baik. Caranya menikah. Hana pacaran-pacaran, hana ta'aruf. Ya orangnya lihat tunangan, lihat ta'aruf sebelum nikah macam-macam, terjadilah zina. Bahkan kamu zina datanya cinta dan kasih sayang. Dia tidak mengelola cinta dan kasih sayang itu secara baik lewat pernikahan. Maka agar hiasan itu menjadi indah, kelola hiasan itu dengan baik. Termasuk marah tadi. Maka si sahabat gejak pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan nasihat. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagi kamu surga. Seperti orang yang gatal tidak puas waktu digaruk, ya Rasulullah tambah lagi wasiatmu. La taghdab walakal jannah. Diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jangan kamu marah, bagi kamu surga. Mantunku karena begah buno marah itu sifat manusia. Man katanya hanjit bengeh, jiat bengeh, tapi kelola bengeh itu dengan baik. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan seorang yang marah itu tak terkendali seperti api yang membakar. Seperti api yang membakar. Maka kepegah oleh Imam Al-Ghazali, sifat marah itu ada 4 yang nampak manusia. Yang pertama, cepat menyala, cepat padamnya. Bagahu bagahlin. Yang kedua, lambat menyala, lambat padamnya. Telat lu, telat hu, telat lin. Yang kelihatan hiput daripada bengihnya, lambat menyala, cepat padamnya. Dan yang keempat, lambat, cepat menyala, lambat padamnya. Mana yang terbaik dari sifat itu? Kata Imam Al-Ghazali, yang lambat menyala, cepat padamnya. Telathu bagahlin. Telathu bagahlin. Itu yang terbaik. Tidak mudah marah, dicandai, dia tidak mudah marah. Walaupun marah, cepat padamnya. Itu yang terbaik. Dan yang paling buruk, yang cepat menyala, lambat padamnya. Nyamnya kabengeh ganyan. Jangan harap kemudian dia itu akan baik dengan kita. Minyak kabengeh.
Dan itu adalah marah yang paling buruk, kata Imam Al-Ghazali. Yang cepat menyala, lambat padamnya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, marah yang terbaik, marah yang mendapat pujian Allah dan Rasulnya adalah marah terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Di depan mata hadirnya mulia merajalela maksiat kita hari ini. Nyonanggro syariat 20 sa sampai 22 tahun ke syariat Islam di Aceh. Di depan mata maksiat terjadi. Marah tidak dengan maksiat itu. Judi online hari ini begitu merajalela. Mertuh miliar triliunan barangkali uang berputar dengan judi online di tahun 2024. Yang sangat kita sayangkan, semua lapisan masyarakat terlibat dalam judi online. Dari masyarakat awam sampai pejabat hingga anggota legislatif, tidak hanya di DPR provinsi, juga DPR RI. Jumlahnya ratusan. Kata pemerintah menjelang pilkada akan dibuka nama itu. Mudah-mudahan. Mertuh miliar, hampir triliunan uang berputar untuk judi online 2024. Lagi belum pegang bahwa pertemuan ceramah yang kali Ustaz Jul mendang di Tanah Suci. Karena keterwakilan gedanyo di parlemen, gedanyo rakyat padahal hanapu main judi li. Judi online hanapu karena apa kan? Karena anggota di debat DPR. Yang mewakili rakyat karena ba DPR main judi. Rakyat hana perlu main judi li. Karena keterwakilan gedanyo ba DPR. Marah tidak dengan judi online yang merajalela di negeri kita. Persoalan kita hari ini bukan masalah penegakan hukum, tapi praktek-praktek itu telah mencederai syariat Islam di Aceh. Betul lagi lompeng. Bukan masalah penegakan hukum. Kalau terbukti secara sah dan meyakinkan, dia itu akan diproses. Baik menurut hukum pidana yang ada maupun dengan hukum jinayah yang berlaku di Aceh. Tapi persoalannya bukan masalah penegakan hukum, tapi permasalahannya praktek-praktek itu telah mencederai Aceh sebagai wilayah syariat Islam. 22 tahun gak nunggu. Mana kepedulian kita hari ini sebagai tokoh masyarakat di kampung? Di kampung Nagesi, na tokoh-tokoh masyarakat tak pegat resam untuk pergi kampung. Kan maksudnya tamita semen daya mita daya pagi kampung kenyan maksud tak pegat resam. Ada tanggung jawab tuhapet di kampung, na tanggung jawab gesi di kampung. Untuk memastikan generasi kita ke depan itu ada generasi yang Qurani, Islami, berakhlakul karimah. Ubebino bro ule katepeh prostitusi, katepeh judi online, katepeh narkoba. Ubebino bro ule. Umurnya cuma belasan tahun, tapi dia sudah narkoba. Dia sudah melakukan prostitusi, malah sudah terlibat dalam judi online. Maka tanggung jawab kita tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah hari ini. Orang tua lebih utama. Lembaga-lembaga pendidikan, gedanyo masyarakat Ban Mandum secara kolektif bertanggung jawab untuk generasi kita yang akan datang. Maka gepegah le Nabi geken umat sabi dalam kata-katanya, bahwa umat ane drone nyo ane lun, ane drone. Itu umat. Jangan biarkan generasi kita hadirnya hidup tak punya tujuan, tak punya arah. Maka didik mereka, persiapkan mereka menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang Qurani, yang Islami, dan mereka lah yang memimpin umat 10-20 tahun yang akan datang. Yang tapi pegah umat, kemaslahatan umat, ane drone yang bikin umat. Orangnya katanya Ban Mandum masyarakat masa bodoh dengan orang lain. Padahal nagiyu oleh Nabi. Kita tidak peduli dengan anak-anak tetangga kita, tidak peduli dengan masyarakat yang lain. Hudib katanya kan nafsi-nafsi, sangat individualis dan nyan hanagiyu oleh Nabi. Berbicara umat, berbicara Ban Mandum orang Islam. Kita punya tanggung jawab kolektif sebagai orang Islam hadirin yang mulia. Maka kepegah oleh Imam Al-Ghazali
Marah yang mendapat pujian Allah dan Rasulnya, marah terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, yang dituntut agar kita berlomba-lomba memberikan maaf kepada saudara kita yang lain. Maaf di dalam Islam lupakan dan hapuskan. Lihat tamu mak jaro na pumaah de salun tunggu, lupakan dan hapuskan. Hanale mekret lam hati, hana tingat le lam memori akan kesalahan saudara kita, lupakan dan hapuskan. Kadang-kadang temu mak jaro formalitas saja na pumaah lun tunggu lamati mekret, itu bukan maaf dalam Islam. Lupakan dan hapuskan. So yang hanaduri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dimarahi oleh rakyatnya, Hari bin Qais namanya, dimaki, dibentak, dicaci maki. Ada satu kebijakan Umar bin Khattab di saat itu yang menurut dia tidak adil. Dia datangi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan makian yang luar biasa. Tahu fisik dalam sejarahnya kepegah tegak Umar dengan Hari bin Qais. Jabatan kekuasaan, dia itu seorang khalifah, Hari bin Qais seorang rakyat biasa. Dibentak Khalifah Umar bin Khattab. Dia teringat satu ayat, Al-A'raf ayat 199. Quzil afwa wa'mur bil 'urf fa'arid 'anil jahilin. Berikan maaf, suruh manusia berbuat baik, dan berpalinglah kamu itu dari orang-orang yang jahil. Gerenungkan ayatnya. Kemudian Umar bin Khattab memaafkan Hari bin Qais. Beliau punya kuasa untuk memberikan tindakan atas kekasaran rakyatnya, tapi lagi-lagi Umar bin Khattab memberikan maaf kepada rakyatnya. Maka sudah layaknya bagi kita pemimpin untuk memberikan maaf kepada rakyat. Menyai Gampung sebagai kepala desa, mungkin ratusan kepala keluarga di bawah kepemimpinan kita. Kadang-kadang ada tindakan rakyat kita yang keliru, maafkan mereka. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita, karena kitanya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi lentuan pegah buno, kehidupan kita sangat singkat. Untuk apa kita pelihara kebencian dan dendam? Singkat, tersekat waktu kita hidup di dunia. Maka maafkan segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kita. Mungkin komunikasi kita yang terputus, kita telepon hana dicok, tawiah nagebalah, maklumkan saja dan berikan kesalahan, kemaafan terhadap kekeliruan saudara kita. Kadang-kadang kita memelihara dendam dalam hati, kebencian. Ya naik balah WA alun tiga, lega hana pernah ada balah WA daripada orangnya. Lamati dia udah pegang. Yang nentu ate di WA halum balah. Itu dendam dan kebencian. Ote telepon handi gerak, lamati natakeun le kita nyoyo di telepon leji anu cok. Itu dendam. Lupakan itu dan kita maklumkan itu agar hati kita itu tetap nyaman, bahagia. Kalau kita memelihara benci dan dendam, tidak akan pernah ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka cepat-cepatlah dan bersegeralah kita memberikan maaf kepada saudara kita yang lain. Suami istri dalam rumah tangga ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, baik itu dilakukan oleh seorang suami maupun istri, bersegeralah saling memaafkan. Kita nyombengeh dalam rumah tangga tidak boleh lebih dari 3 hari. Leuronya nuwate yang sangat efektif untuk melakukan evaluasi diri. Mungkin salah lun lagi mah. Waktu 3 hari, waktu yang sangat efektif untuk melakukan evaluasi diri. Lebih daripadanya memutuskan tali silaturahmi, hukumnya adalah haram. Di tengah-tengah masyarakat juga begitu. Berbagai macam persoalan hidup di tengah-tengah masyarakat terjadi dinamika sosial kemasyarakatan. Banyak kelompok yang hari ini memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Maka bersegeralah kita menjalin silaturahmi kembali, saling maaf memaafkan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan.
Siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah mencintai mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang melakukan fahsya, kemudian mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka bersegera mengingat Allah, bersegera mereka meminta ampunan daripada Allah, karena tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah. Setelah itu mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama karena dia telah mengetahui. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka bersegera mengingat Allah, mereka segera mencari ampunan Allah setelah mereka melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada satu kisah sebagai bagian ceramah yang terakhir, hadirin yang mulia. Ahmad bin Hanbal, beliau adalah salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ahmad bin Hanbal, pada suatu ketika, hadirin yang mulia, beliau ingin pergi ke Basrah. Dia meminta izin kepada keluarganya bahwa dia ingin ke Basrah. Anaknya lantas bertanya, "Wahai ayahku, untuk apa engkau ke Basrah?" "Saya ingin mendapatkan satu hadis saja di sana." Berangkatlah Ahmad bin Hanbal ke Basrah. Sampailah di waktu malam, di saat waktu Isya tiba. Beliau masuk ke masjid salat berjamaah. Setelah selesai salat, beliau tidur di dalam masjid. Datang penjaga masjid, khadam masjid, tidak mengizinkan beliau tidur di dalam. Kemudian beliau mengambil tempat di luar masjid. Di sana pun beliau dilarang untuk tidur. Kondisi itu dilihat oleh seorang penjual roti di luar masjid. Dia datangi, "Tuan Syekh, kalau memang di dalam masjid tidak dibenarkan, silakan, ahlan wa sahlan." Kata penjual roti itu, "Engkau menginap di rumah saya saja." Ahmad bin Hanbal ini orang yang masyhur, orang yang terkenal. Cuman bak masanya kalau na Facebook, kalau na foto-foto, mereka tidak mengetahui bagaimana wajah dari Ahmad bin Hanbal. Namanya begitu tersohor, begitu masyhur di Basrah, Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, hadirin yang mulia, setelah di rumah penjual roti itu, dia melihat penjual roti itu setiap melakukan kegiatan astagfirullah. Dia mengadun tepung, kemudian dia buat kue, astagfirullah. Dia bergerak ke kiri, ke kanan, astagfirullah. Kemudian Ahmad bin Hanbal bertanya, "Wahai tuan pembuat roti, apa yang kau dapatkan dengan istighfar itu?" Penjual roti itu mengatakan, "Wahai Tuan Syekh, apa yang saya minta diberikan Allah, apa yang saya mohon diperkenankan oleh Allah. Cuman ada satu yang belum, wahai Tuan Syekh. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, segolong engkau itu mencabut nyawaku, pertemukan aku dengan Ahmad bin Hanbal." Di depan Ahmad bin Hanbal, dia katakan, "Pertemukan aku dengan Ahmad bin Hanbal." Ahmad bin Hanbal kemudian terkejut dan dia memeluk penjual roti. Dia katakan, "Akulah Ahmad bin Hanbal." Kebegala Rasulullah, "Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan diri mengucapkan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya kemudahan, permasalahannya jalan keluar, dan Allah menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Maka oleh karena itu, hadirin yang mulia, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menyegerakan mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan saya dan semua kita yang telah berhadir, bersegeralah kita mencari ampunan Allah, karena waktu hidup di dunia sangat terbatas dengan masa yang tersekat. Ila ajali musamma, ban mandum kebaikan telah kita nikmati, yumati'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Diberikan kelebihan, diberikan kebaikan terus menerus kepada kita. Ingat, ila ajali musamma, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hadirin yang mulia, pembalasan dari orang-orang yang menyegerakan
mencari ampunan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bagi mereka itu ampunan dari Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Yang penting seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Jul, kita tetap istiqamah menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.